Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi pada hari ini tadi kita sudah mengikuti kelas secara sinkronus nih bersama Bapak Nandang Isnandar mengenai nilai ASN berakhlak yaitu nilai kolaboratif. Untuk tugas kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk mendiskusikan satu kegiatan yang berkaitan dengan nilai kolaboratif ini. Namun sebelumnya saya izin share screen dulu. Jadi kegiatannya berkaitan dengan berita ini nih, yaitu Kementerian ATR dan 4 kementerian lembaga perkuat sinergi terkait tata kelola pertanahan. Dari kegiatan itu, siapa nih yang mau menyampaikan untuk tahapan kegiatannya? Bang Dino, boleh Bang Saya Bang, ini disampaikan? Ya, baik Bang, saya bisa bantu jawab ya. Untuk tahapan kegiatannya yaitu tahap yang pertama tahap perumusan strategi dan program bersama. Yang kedua itu tahap rencana teknis dan anggaran. Dan yang ketiga itu tahap pengendalian dan evaluasi. Begitu Bang. baik Bang Dino, terima kasih. Berarti total ada 3 tahapan ya Bang? Nah, pas nih. Kira-kira Ya. siapa yang mau menjelaskan untuk output hasil dan keterkaitan dengan substansi untuk masing-masing tahapan? Dimulai dari tahap perumusan strategi dan program bersama dulu. Baik Bang, terima kasih. Saya jelaskan sedikit. Untuk tahapan pertama, adapun outputnya itu tersusunnya dokumen strategis dan rencana program kolaboratif antara sentara, lintas, kementerian, dan lembaga yang terarah dan terstruktur. Adapun keterkaitan substansinya dengan sikap kolaboratif, yaitu yang pertama kita melibatkan kementerian atau lembaga terkait yang aktif dalam penyusunan strategi dan program yang menunjukkan kesempatan kontribusi sehingga dapat memperkaya substansi rencana bersama. Lalu kita keterbukaan dalam berbagi data. Dan yang terakhir, ada potensi sumber daya manusia, informasi, dan kebijakan yang digabung untuk menyusun program strategis bersama yang lebih baik. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Reza. Selanjutnya untuk tahap rencana teknis dan anggaran, ada yang mau menjelaskan? Izin Bang Tabah, mungkin saya yang akan menjelaskan untuk tahap yang kedua. Jadi untuk tahap yang kedua itu rencana teknis dan anggaran. Di sini output yang diharapkan adalah tersusunnya rencana kerja rinci dan alokasi anggaran yang disepakati untuk pelaksanaan program bersama. Adapun keterkaitan substansi dengan indikator dari kolaboratif adalah masing-masing instansi menyusun rencana teknis dan anggaran berdasarkan peran yang disepakati. Yang kedua, integrasi rencana teknis dan anggaran antar instansi mendorong efisiensi dan hasil yang lebih besar. Dan yang ketiga, pengalokasian anggaran dan tenaga kerja dilakukan bersama sesuai kebutuhan program lintas sektor. Mungkin itu dari saya, Bang. Ya, terima kasih Mbak Feby. Untuk tahapan terakhir, tahap pengendalian dan evaluasi, berarti dijelaskan oleh Mbak Widya ya. Boleh Mbak tolong dijelaskan? Baik, Bang Tabar akan menjelaskan mengenai tahap yang ketiga, yaitu tahap pengendalian dan evaluasi sistem kendali mutu program, di mana outputnya adalah tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai dasar perbaikan dan peningkatan efektivitas program. Untuk keterkaitannya dengan nilai kolaboratif, yang pertama, tersedianya ruang untuk kontribusi dalam monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan program bersama. Untuk keterkaitan dengan panduan perilaku yang kedua, yaitu evaluasi bersama memungkinkan pembelajaran lintas sektor dan perbaikan program yang berkelanjutan. Dan untuk panduan nilai yang ketiga, itu keterkaitannya adalah sumber daya pengawasan dan teknologi digunakan untuk mendukung sistem kendali mutu dan pencapaian tujuan bersama. Sekian, Bang Tabas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Widya atas penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke poin kontribusi terhadap visi misi organisasi nih. Ada yang mau jelaskan nggak untuk poin ini? Baik Bang. Ya, Bang Dino boleh. Untuk kontribusi kegiatan ini terhadap misi organisasi yaitu membangun kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola ruang dan tanah yang adil, tertata dan berkelanjutan. Kontribusi kegiatan ini terhadap visi organisasi yaitu membangun kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola ruang dan tanah yang adil, tertata dan berkelanjutan. Untuk kontribusi kegiatan ini terhadap misi organisasi yaitu yang pertama kepastian hukum hak atas tanah, yang kedua tata ruang berkelanjutan dan adil, yang ketiga pelayanan yang berkualitas, yang keempat, transparan dan akuntabel. Dan yang kelima, sinergi lintas sektor dan partisipasi. Sekian, Bang. Baik, Bang Dino, terima kasih. Berarti untuk poin terakhir, penguatan nilai organisasi, mungkin saya coba langsung tambahkan, di mana kegiatan ini memiliki kontribusi terhadap penguatan nilai organisasi kita. Yang pertama, dari nilai melayani, yaitu sinergitas lintas kementerian dan lembaga memperkuat kemampuan ATR BPN dalam memberikan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, tepat, dan terintegrasi kepada masyarakat. Kemudian penguatan nilai profesional ditunjukkan dengan mendorong penerapan standar kerja yang lebih tinggi melalui pertukaran pengetahuan, penyelarasan regulasi, dan peningkatan kapasitas aparatur. Untuk penguatan nilai terpercaya sendiri ditunjukkan dengan pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan hasil kerjasama secara terbuka, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ATR BPN. Baik teman-teman, berarti kita sudah membahas semua poin yang dalam tabel ini. Berarti diskusi kita saya rasa sudah cukup dan untuk penyusunan tabelnya nanti kita lanjutkan di luar Zoom. Kita bisa tutup diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.